Untuk melepas bom di tubuh sandera wanita itu, aku terpaksa memotong habis semua pakaiannya. Tunanganku mengunggah kejadian ini ke internet. Dan melaporkanku karena Setelah aku diskors, Tubuhnya dipenuhi bom berdaya tinggi. yang bisa menyelamatkan cuma aku. Tahun 2016. Jangan mendekat. Di tubuhnya kupasang bom berdaya ledak tinggi. Kalau kalian mendekatlah, kita berdua mati bersama. Tenang, jangan gegabah. Sudah kubilang, mundur semuanya. Serpu. Bom waktu di tubuhnya sudah diaktifkan. Segera meledak, kalian tak bisa menghentikanku. Bawa dia pergi. Waktunya tidak sampai 3 menit lagi. Kami tidak tahu sebelumnya ada bom. Tim penjinak bom sedang menuju ke sini. aku Jiang Chen. Bom ini bisa kutangani. Jiang Chen, ahli penjinak bom nomor 1 dari kalangan sipil. Benar? Cepat ambilkan baju penjinak bom. Tak sempat ganti baju penjinak bom, cepat evakuasi orang. Bom serahkan padaku, cepat. Ya. Ini bom pemicu berantai paket. Cuma bisa dijinakkan sekaligus. Memutus hitung mundur tidak ada gunanya. Kabel pemicu dan sensor tekan. Dilem kuat di seluruh tubuhnya. Bahkan sampai pakaian dalamnya juga. Sekarang tidak mungkin melepasnya satu-satu. Hanya bisa bongkar bagian pentingnya. Sekalian buka semua pakaiannya. Maaf, ini darurat. Bajumu jadi rusak karena... Tidak apa-apa. Kalau bukan karena kamu merobek bajuku dan melepas bomnya, aku sudah mati. Namaku Su Qingseo, dari grup Su. Jiang Chen, segera kembali ke tim. Siap. Nona Su. Soal selanjutnya ditangani polisi. Ada tugas darurat di tim, aku harus kembali dulu. Nona, Anda tidak apa, salah kami sampai Anda disandera. Aku tidak apa-apa. Antang Ali Jiang Chen yang menyelamatkanku. Siapkan hadiah. Besok ikut aku ke tim penjinak bom. Berterima kasih langsung. Ya, Istri. Kok kamu di sini? Komandan, aku mau lapor Chang Cheng atas pelecehan sandera. Aku minta dia segera dinonaktifkan. Aku minta dia lekas dinonaktifkan. Aku menjinakkan bom buat menyelamat. Chang Cheng. Baru kali ini dengar, jinakan bom harus menelanjangi orang dulu. Zhao Yu. Kau tidak ada di lokasi. Kau tidak paham detailnya. Bukankah itu cuma bom ledak berantai terpadu? Langkah pertama, carry semua sensor tekanan dan tentukan sumber dayanya. Langkah kedua, putuskan dayanya sesuai sambungannya. Langkah ketiga, putuskan kabel inti. Langkah keempat, putuskan semua kabel. Bom berhasil dijinakkan. Jiang Chen, dengar, Zhao Yu seorang ahli yang belajar di luar negeri. Tahap proses mana yang dia mereka akan menelanjangi para... Itu bukan bom biasa. Sumbu dan sensor pemanas tersebar di seluruh badan. Tanpa melepas pakaian, aku tidak sanggup melakukannya. Tak bisakah kau meninggalkannya pakaian dalam? Tak bisakah kau mencari... Situasinya mendesak, saya tidak punya waktu. Aku mendapatkan persetujuannya. Dia masih muda. Bagaimana mungkin dia menolak setelah kamu menakutinya? Banyak kamera mengawasi. Bagaimana dia bisa menghadapi orang... Tahukah kamu apa yang sedang ramai dibicarakan di internet saat ini? Teman-temanku bilang, gimana mungkin tunanganmu tega buka baju seorang gadis di depan banyak orang? Kau bikin aku malu. Waktu yang kupikirkan cuma penyelamatan. Kuket. Jiang Chen, Kamari. Lia, cellule internet Mangu Jakita. Bilan Panginakan Bom Kazar dan Tak Mangormati Privasi Sandra. Bahkan dibilang memanfaatkan keadaan buat... Komandan, saya sama sekali tidak. Seyatau. Bertahun-tahun, tingkat keberhasilan 100%. Tapi kami ini cuma organisasi swasta. Sekarang setelah jadi, orang-orang di internet bilang kami tidak profesional bongkar bom. Bahkan serukan pembubaran tim bongkar bom. Habis ini gimana semua orang cari surat pernyataan? Sudah kucarikan orang untuk menulisnya untukmu. Kamu tanda tangan saja. Akui kalau penangananmu di lokasi tidak tepat. Membongkar bom dengan kasar, lalu siaran langsung ke internet. Minta maaf secara terbuka. Surat pernyataan ini
Aku nggak tanda tangan. Aku nggak tanda tangan. Jiang Chen, kamu mau ngapain? Jiang Chen, komandan jarang kasih kamu kesempatan, malah sobek. Aku nggak pernah lakuin itu, kenapa harus nulis surat penyesalan? Kenapa aku harus minta maaf ke seluruh... Jiang Chen, kamu bukan menghancurkan kehormatan seorang gadis, kamu mau menghancurkan nama baik tim penjinak bom? Menurutku kamu nggak tahu cara Sayang. Kamu benar-benar nggak percaya padaku? Aku terlalu percaya padamu, jadi aku tertipu, jadi aku baru sadar kalau kamu orang yang pikirannya kotor. Aku benar-benar salah menilai. Ternyata di matanya aku cuma orang picik. Akulah yang salah menilai orang. Zhang Shen, sebenarnya mau minta maaf. Aku, Jiang Chen, hidup jujur dan lurus. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Jiang Chen, kalau tak mau minta maaf, jangan harap menikahiku. Kalau begitu, kau lebih memilih percaya pada Chandra Yuda daripada percaya padaku. Kalau begitu, pertunangan tanpa kepercayaan ini sudah tak perlu dipertahankan. Kau. Aduh. Si Chandra Jaya itu memang siapa? Mana pantas untukmu? Kak Yuda, kau. Rembulan lestat. Cukup benar kata Zhao Yu. Lihat Zhao Yu. Pakar pulang setelah belajar di luar negeri. Dia juga putra grup Xiao. Barusan dia juga investasi ke tim penjinak bom kita. Kaya, dan punya tanggung jawab sosial. Dia pasangan terbaikmu. Kalau Jiang Chen, Si Jiang Chen ini, besok juga akan kubuat dia diberhentikan. Semuanya. Wakil Komandan Jiang Chen, dalam proses penjinakan bom kemarin, diduga melecehkan Sandra. Itu memicu opini publik yang buruk. Aku putuskan untuk menonaktifkannya. Terima penyelidikan tim dan didenda 300.000 untuk menutup kerugian kehormatan tim. Apa maksudmu, Zhang Shen? Kau sudah tidak mau. Kau bisa memberhentikanku. Tapi kau tak berhak mendendaku. Komandan, 90% tugas penjinakan bom tim diselesaikan di bawah pimpinan Wakil Komandan Jiang. Bagaimana dia bisa Benar, Wakil Komandan Jiang paling ahli menjinakkan bom di tim. Kami semua dibina olehnya. Kalau tanpa Wakil Komandan Jiang, bagaimana kami menyelesaikan tugas Diam. Tanpa Jiang Chen, kalian tak bisa menjinakkan bom? Melawan aku, ya? Kalian sudah nggak mau kerja lagi? Singe Faja, Dandamu. Akan kuhitung pelan-pelan. Jabatan wakil ketuamu mulai hari ini dipegang oleh Cakrawala Semesta. Semuanya tepuk tangan sambut dia. Terima kasih atas kepercayaan ketua. Tugas Jinak BOM. Aku berpegang pada prinsip kemanusiaan. Kutatati dengan ketat. Di buku panduan tertulis, jangan seperti Sungai Fajar, kerja pakai cara liar. Mengorbankan martabat sendera sudah keterlaluan. Cara-cara liarnya yang kampungan itu. Lebih salah dari salah, benar-benar sampah. Kalau merasa caraku bermasalah, maka jangan pakai semuanya. Sangge Fajar, kau bilang, benar Benar. Apa yang dikatakan Ketua Regu Cemerlang itu benar. Skors bikin kamu bisa merenung. Sesuai aturan, barang kampungan berantakan begini harus dibuang semua. Bukan begitu, Xiangtsen. Sendok kupingmu sampai dipakai buat bongkar bom? Itu dirancang khusus oleh Wakil Komandan Jiang buat melepas sumbu yang tersembunyi di... Tim kami tidak butuh sampah rakitan murahan begini. Semua sampah rakitan murahan ini dibungkus dan diserah. Lalu dimusnahkan serentak. Setelah itu, aku akan mengajarkan satu persatu pengalamanku belajar di luar negeri. Menerapkan sepenuhnya. Pekerjaan terstandar menuju pasukan penjinak. Sebagai acuan. Lapor, pabrik pinggiran barat ditemukan personel pasukan penjinak. Kami diminta membantu. Baik, untuk tugas kali ini, dipimpin oleh Zhao Yu, segera. Saya. Zhang Shen. Kamu ikut juga. Aku kan sudah Diberhentikan sementara bukan tidak kerja. Urus logistik dengan baik. Ikut Zhao Yu, belajar yang benar. Apa itu prosedur yang benar? Lihat baik-baik. Belajar yang benar. Aku mau lihat sendiri si Jaka Semesta. Bisa bikin ulah apa?
Kalau begitu, semoga Komandan Jaka berhasil jinakan bom. Bomnya ada di mesin pabrik, semua orang di lokasi sudah dievakuasi. Lihat jelas modelnya. Itu Dewa Petir. Di buku panduan sudah dibilang, itu bom yang sangat dasar, serahkan padaku. Kalian semua lihat baik-baik. Kapten Sungai, apa dia mau dibiarkan pergi sendirian? Lee Mu, aku sudah dibebas tugaskan. Kamu harus percaya pada Kapten Zhao. Dewa Petir, sudah ketemu. Tunggu dulu, Kapten Zhao, bom ini nggak beres. Ini cuma bom Dewa Petir. Ikuti saja 3 langkah di buku. Kapten Sung, Dewa Petir bertanda merah itu khusus, kan? Aku ingat bilang jalur B2 tersembunyi jauh di dalam pipa. Harus pakai ini. Ngapain banyak omong sama dia? Jalur B2 itu bukan yang warna merah ini. Lihat, sudah kupotong. Lihat, sudah kupotong. Untung aku bawa ini. Siapa yang izinkan kamu bawa alat rakitan sendiri? Komandan Chandra, kalau bukan karena ini, kamu sudah mati kena ledakan. Omong kosong. Bomnya sudah kulepas. Kok bisa? Mau rebut jasa, ya? Cepat kembali dan tulis surat penyesalan. Limu. Siapa yang mengizinkanmu melanggar buku prosedur seenaknya? Pekayalat rakitan menjenakan. Tugas hampir gagal gara-gara kamu. Ngaco. Kalau tak bawa alat khusus, ikut cara kamu, sudah meledak mati. Sepertinya kamu nggak puas. Baik, kamu dipecat. Oke, siapapun yang mau, silakan kerja. Kalau ikut tugas sama kamu, cepat atau lambat pasti mati meledak. Dengar baik-baik, kalian semua. Serahkan semua alat rakitan yang ada di tangan kalian, akan kumusnahkan semuanya sekalian. Mulai hari ini, tim akan menerapkan checklist perlengkapan saat bertugas, sebelum dan sesudah operasi. Diperiksa silang 3 kali oleh 2 orang, lalu hasilnya ditandatangani dan disimpan. Semua persyaratan ada di sini, lihat baik-baik setiap katanya. Satu pun tak boleh salah. Jiang Chen. Bukan kamu sudah dinonaktifkan? Kenapa? Mau kembali kerja lebih cepat? Komandan, saya mengajukan cuti 1 tahun. Jiang Shen. Apa maksudmu? Sesuai arti harfiah, cuti. Aku suruh kamu nonaktif, kamu ambil cuti selama ini. Mau nunjukin kamu nggak puas? Kenapa nggak boleh cuti? Tanpa aku, kalian nggak bisa jalan tugas? Aduh, Komandan. Menurutku dia memang mengancam kita. Dia kira tim penjinak bom tanpa dia. Sudah tak sanggup. Kakra. Jean Gankira. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau cuma sedang ngambek, dan ini namanya mengancam organisasi. Komandan, pertama, cuti saran dokter. Kedua, ini semua cuti resmi yang kukumpulkan dari bertahun-tahun kerja tanpa libur. Kau tak berhak menolak. Sudahlah, Komandan. Biarkan dia cuti. Kalau tim ini ada tugas. Bukannya masih ada aku? Wakil Komandan Chandra benar. Dengan ahli lulusan luar negeri sepertimu. Siapa dia Chandra Sungai itu? Chandra Sungai. Kubritahu. Tampamu. Bumi tetap berputar. Kenapa rembulan datang ke sini? Bukannya baru pulang dari tugas, aku masakin sup buatmu. Biar cepat. Oh ya, Jiang, aku lupa bilang padamu. UR sudah setuju buat jadian denganku. Sekarang dia milikku. Jiang Chen, kini kulihat jelas isi hatimu yang kotor. Hanya pria unggul seperti Zhao Yu yang baru pulang, yang pantas buatku. Memuja orang asing. Buta mata, buta hati. Sebaiknya kau berdoa jangan sampai dibunuh si tolol ini. Berani-beraninya kau ngutuk aku. Sedap, jangan ambil hati omongannya. Ajak kamu ku pusat global beauty gel. Kakak Yu baik banget sama aku. Aku pergi dulu ya. Selama beberapa tahun jinakan bom ini, aku belum pernah istirahat yang benar. Sudah waktunya santai sebentar.
Peringatan darurat. Pusa global, 10 Pusa Kota. Ancaman ledakan besar. Sejumlah sandera disekap. Semua personel. Jiang Chen, cepat kembali. Pertama, sekarang cuti. Kedua, sesuai aturan, petugas yang diskors tak boleh masuk lokasi bahaya tingkat A. Jadi semua ini tak ada hubungannya denganku. Halo, Jiang Chen. Aku di Mal Semesta, penculiknya akan segera memasang bom di tubuhku. Cepat tolong aku. Lintang Bulan. Bukannya sama Alam Jaya? Alam Jaya. Pas Alam Jaya masuk, dia ketemu penculik. Dorong aku lalu kabur. Sekarang aku lagi sembunyi di pojokan. Ah, jangan sentuh aku. Lepasin. Lepasin aku. Lepasin. Danga, Orandi d'Alam. Sudah dikepung. Segera letakkan Sonjata Dan. Dikepung kenapa? Kami sudah pasang bom kuat pada tubuh perempuan ini, bisa ratain pusat dunia jadi tanah datar. Kalian. Tingal Tungumati. Penambak Jitu, Tambak Mati Penyandra. Suruh tim kami masuk. Siap. Tolong aku nggak mau mati. Komandan, orang EOD barusan cek. Dengan cara biasa, bom ini nggak bisa dijinakkan. Mana tim penjinak bom? Kapten Wang, bom ini harus cari cara buat diatasi. Siap. Apa kata tim penjinak bom? Kita tak punya cara. Dengar ahli penjinak bom, Jiang Chen, ada di tim kalian. Di mana dia? Dia sedang diberhentikan untuk diperiksa. Sekarang entah di mana. Apa? Kalau begitu bom ini. Kita masih punya Zhao Yu, ahli baru pulang dari luar negeri. Zhao Yu? Zhao Yu di mana? Kapten Zhao. Koalinya. Lihat harus bagaimana. Ani bukan bom biasa. Itu aku tahu. Ini bukan bom biasa. Kalau ini bom biasa, sudah kusuruh tim penjinak bom menangani. Kalau begitu, Ani, Lapor, kami menemukan bom kedua terhubung di dalam mal. Strukturnya terkait sinyal dengan bom utama. kaitan sinyal? Aku punya cara. benarkah? Di buku panduan disebut, bom utama dan bom sekunder terhubung sinyal bisa pakai prosedur standar untuk mengacak pemancar sinyal, jadi alat pemicu bom utama dan bom sekunder mati bersama. Komandan, bom sekunder ada di tim penjinak bom sudah melepas detonatornya, pemancar sinyalnya masih ada. Zhao Yu, sekarang kami cuma bisa andalkan kamu. Cepat. Aku coba. Ah. Perampok pusat dunia ditembak mati. Polisi sedang Pakar yang diundang tim penjinak bom, Chandra Semesta, akan segera menjinakkan bom. Ngaco. Sejak kapan Chandra Semesta jadi pakar? 0.0, 0.9, 5.9. Hitung mundurnya kok makin cepat? Bomnya mau meledak. Siapapun, tolong aku. Bajingan, lihat apa yang sudah kau lakukan. Di buku panduan tertulis begini, mana ketahu bagel Cepat hubungi pakar penjinak bom legendaris, dia pasti punya cara. Kontak beliau dilindungi, lewat jalur trankripsi. Masih butuh waktu. Aku ingat, Ketua Yuda pernah bikin sendiri alat pengacau hantu khusus buat membobol sinyal komunikasi yang rumit. Keterkaitan logika dasar semua perangkat elektronik. Jadi, tunggu apa? Chandra Semesta sudah menghancurkan semua alat rakitan kah? Benda itu nggak ada padaku. Mana aku tahu benda itu berguna? Jangan banyak omong. Masih ada yang belum dihancurkan? Di mobil, di koper perak. Di sana masih ada satu cadangan terakhir. Karena nggak disimpan di kantor, jadi nggak ikut dihancurkan. Komandan Sungai sudah pernah mengajariku. Di buku panduan. Cuma dimodifikasi, kan? Aku bisa pakai. Port ini nggak sesuai standar internasional. Untuk bom utama dan bom sekunder terhubung sinyal, pakai seharusnya 3.023. Micu ke... Hei, Gus, frekuensi ini. Lihat ulahmu, harapan terakhir pun hilang. Di buku panduan tertulis begitu, parameter Rancangan khusus Komandan Sungai, dasar Ula apalagi Yong. Bomnya mau meledak. Tolong aku. Sial. Sudah berhasil hubungi senior tangan hantu, tinggal sedikit lagi. Aku sudah tahu situasi di lokasi. Struktur bom ini sangat rumit, cara mengganggu bom sekundernya. Kalian rusakkan lagi. Kalau pakai cara standar, Sandra pasti mati. Aku juga nggak punya cara. Jadi kita cuma bisa menyerah soal Sandra? Masih ada satu orang yang bisa bongkar bom. Dia mewarisi ilmuku, dan sekarang kemampuannya malah di atasku. Siapa?
Dia ada di kota pelabuhan, di tim penjinak bom rakyat, namanya Sungai Pagi. Ah. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Dimatikan, ponselnya mati. Maaf. Panggilan yang Anda hubungi sedang dimatikan. Dimatikan, ponselnya mati. Chiang Chen, nyalakan ponselmu. Cepat selamatkan aku. Nona Lin Yu, tetap tenang. Kami akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan. Aku dengar semuanya. Hanya Chiang Chen yang bisa menolongku. Cepat suruh datang selamatkan aku. Dinonaktifkan. Bagus, dinonaktifkan. Kalau hari ini kalian tidak bawa Chiang Chen ke hadapanku, urusan ini bukan urusanku. Itu Zhao Yu. Dia bilang Chiang Chen melecehkan Sandra, jadi menyuruhku menonaktifkan Chiang Chen. Komandan, ini bukan salah saya. Chiang Chen lebih dulu melecehkan Sandra dan membongkar bom tidak sesuai Chiang Chen bukan orang seperti itu. Aku akan hubungi dia sendiri. Aku salah, Jiang Chen. Aku tahu kamu sedang menyelamatkan Sandra, tapi malah kunggah ke internet. Aku juga memfitnahmu. Ini salahku. Cepat selamatkan. Jadi ternyata kalian Berse Konkol Menjebak Kapten. semua orang lihat sendiri. Bukan aku yang Diam. Nanti kubereskan kamu. Jiang Chen, cepat selamatkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Bukan kamu tahu kamu salah. Tahu kalau dirimu mau mati. Bukan karena kamu sadar salah. Tapi karena kamu tahu akan mati. Jiang Chen, cepat selamatkan aku. Tahu aku salah. Pakar Jiang, pusat kota. Kalau bomnya meledak, akibatnya tak terbayangkan. Kirim aku gambar bom yang jelas. Ini kunci berantai Fuchan, dan bomnya masih menempel di tubuh. Menjinakkan bom ini butuh 5 menit. Tapi cuma tersisa 2 menit. Bomnya tak sempat dijinakkan. Jiang Chen, hebat sekali. Kamu punya cara buat selamatkan, kan? Aku tak akan mempertaruhkan nyawaku untuk selamatkan perempuan yang pernah mengkhianati. Sudah Kita harus siap untuk kemungkinan terburuk. sedang dievakuasi, tapi di sini masih ada sebagian. 2 menit. Belum tentu semua sempat kita tak bisa tetap di sini menemani mereka menunggu mati. Zhang Shen. Kalau bukan karena kamu cuti. Mana makin jadi begini? Kalau ada warga yang terluka, gara-gara kamu. Benar, Komandan, dia selalu meneliti berbagai bom. Sedikit data tidak diserahkan, jelas ada niat buruk. Komandan utama, kita harus mundur. Daya ledak bom itu terlalu besar. Di sini tidak aman. Benar, Komandan utama. Cepat evakuasi. Jangan tambah korban lagi. Pakar Singe. Ini. Masih ada satu cara terakhir. Masih ada cara apa lagi, Komandan utama? Tinggal 2 menit lagi, perintahkan evakuasi. Jangan tinggalkan aku, cepat selamatkan. Tak mau mati. Belum dievakuasi, kau tak akan mati. Jangan sok gengsi. Tak akan mati dikubur di sini bersamanya. Diam. Kalau bukan kalian berdua, keadaan tak akan jadi begini. Aku sama sekali. Dia melihat Sandra diledakkan sampai mati. Apa rencana? Aku akan bantu. Masih ada cara terakhir, yaitu mengacaukan sinyal bom sekunder. Untuk mengatur ulang hitung mundur, agar ada waktu buat jinakan bom. Ini. Kukira apa tadi? Bukannya ini baru Apa kamu melakukannya sesuai petunjuk? Tentu saja. Setiap langkah tidak ada. Makanya kamu gagal. Itu ada hubungannya sama. Bukannya karena alat pengacau hantumu, parameternya juga salah, makanya aku gagal. Terlalu kaku sama aturan. Cuma bisa lakukan hal-hal yang gak masuk akal. Kau. Beri aku baterai. Cuma dengan mainan dadakan ini. Bisa ganggu pengatur waktu bom. Cepat ambil baterai. Komandan utama, dilihat saja terasa nggak kalau bomnya meledak lebih cepat. Aku percaya pada Alijan. Bagaimana evakuasinya? Sebentar lagi, Komandan. Beri aku 1 menit lagi. Nggak ada reaksi, kita lari saja. Untung nggak bereaksi. Kalau meledak dulu, gawat. Sudah. Selesai. Sudah. Balik jadi 10 menit. Aku nggak mati. Apa warga sudah? Lapor, Komandan. Warga telah dievakuasi. 10 menit, Pakar Jiang. Masih cukup waktu untuk... Jiang Chen, bomnya di tubuhku. Cepat datang jinakan bom dan selamatkan. Siapa bilang aku mau datang jinakan bom? Pakar Jiang, aku tahu merasa diperlakukan tidak Tapi. Komandan, sekarang aku ini bukan ahli penjinak bom. Sekarang aku cuma orang nganggur yang sedang diskors dan cuti. Karena warga juga sudah dievakuasi, aku pulang lanjut cuti saja.
Pakar Jiang, situasinya sangat genting. Bom di pusat perbelanjaan, hanya Anda yang bisa jinakan. Ini mengatakannya sendiri. Sesuai aturan, tim penjinak bom harus mendapat izin polisi sebelum boleh menjinakkan bom. Sebagai anggota tim penjinak bom yang sedang diskors, aku bahkan tak boleh masuk ke lokasi berbahaya kelas A. Tim penjinak bom, Wang Zhenye. Zhang Shen, Segera Jinakan Bom. Sudah kubilang aku sedang cuti, dan aku juga sudah diskors. Kalau kepala tim suruh bongkar, bongkar. Jangons. Diam. Wang Zhenyi, Zhao Yu, Segera Minta Maaf pada Ali Zhang. Sekarang juga minta maaf. Aku ini. Aku nggak perlu minta maaf. Misi bongkar bom ini juga nggak ada hubungannya sama aku. Jiang Chen, tunanganmu. Gimana mungkin kamu nggak datang nolong aku? Tunangan? Pertunangan sudah berakhir. Kalau mau numpang koneksi, cari Zhao Yu. Dia pacarmu. Lagian dia juga ahli bom lulusan luar negeri. Zhao Yu, nggak paham apa-apa. Kalau bukan karena dia ketemu penjahat lalu ninggalin aku. Aku ada hubungan apa sama kamu? Saat bahaya datang, wajar masing-masing lari sendiri. Zhao Yu, dasar bajingan. Di ranjang kamu nggak bilang begitu. Kamu yang nyuruh aku memfitnah Jiang Chen akan menikahiku. Jadi wakil. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini tidak ada hubungannya. Jiang Chen, aku salah. Ini salah Zhao Yu. Tolong selamatkan aku. Aku tak sehat. Aku tidak mengerti cara menjinakkan bom. Tugas itu harus diserahkan pada ahli Zhao. Zhang Shen. Itu senior tangan hantu. Guru. Jiang Chen, segera selesaikan penjinakan bom dan selamatkan para sandera. Tapi setelah tugas selesai, aku akan mengurus sendiri pemulihan kehormatanmu dan menyelidiki semua ketidakadilan yang menimpamu. Jiang Chen, Yangan lupakan alasan mengapa kamu mempelajari penjinakan bom. Mulai penghitung waktu. Lumayan, 10 bom berhasil dijinakkan dalam 3 menit. itu karena guru telah mengajari saya dengan aku akan jadi juara pertama lagi di kompetisi penjinakan bom ini. Jiang Chen, ingat, aku mengajarimu penjinakan bom bukan untuk membuatmu bersaing, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Menguasai. Jiang Chen, aku salah. Aku satu-satunya anak perempuan orang tuaku. Jika bukan karena aku, mereka takkan punya siapa. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Jiang Chen, hanya kamu yang bisa menjinakkan bom ini. Jangan mengecewakanku. Guru, aku mengerti. Bom ini akan kulepas. Tenang saja, ketidakadilan yang kau alami akan kubalas satu persatu. Cepat ambilkan baju penjinak bom untuk ahli Jiang. Komandan, aku bisa menjinakkan bom ini. Tapi punya 3 syarat. Katakan. Pertama, aku butuh asisten sementara yang mendampingiku untuk menyerahkan alat. Bisa. Kedua, aku tunjuk. Wakil Komandan Zhao jadi asisten sementara. Kedua, aku tunjuk. Wakil Komandan Zhao jadi asisten sementaraku. Jangan, aku nggak bisa jadi asistennya. Zhao Yu, dari awal kamu anggota tim penjinak bom, dan penyebab Lin Yu diculik. Ini kesempatanmu menebus kesalahan. Komandan. Nggak bisa ditawar. Pakar Jiang, syaratmu apa? Ketiga, sejak aku tiba sampai penjinakan bom selesai, aku harus menyalakan kamera penegak hukum terus dan menyiarkannya langsung di internet. Biar semua orang tahu bagaimana sebenarnya bom ini dijinakkan. Aku setuju dengan semua syaratmu. Qian Cheng. Kirim semua gambar struktur bom ke tablet U. Asisten Chao, pergi ke loker dan bawakan semua benda tanah yang kamu bilang itu kepadaku. Sekarang juga. Sudah kubawa. Semuanya sudah kubawa. Ayo, kita pergi jinakan bom. Aku bilang pakai baju penjinak BOM. Waktu menjinakkan bom, perlu banyak alat yang sangat presisi. Sarung tangan penjinak bom ini terlalu tebal, susah dipegang. Bu Cakra, maksudmu Kamu tidak perlu pakai baju penjinak bom. apa? Bu Cakra, maksudmu apa? Kamu tidak perlu pakai baju penjinak bom. Apa? Tidak bisa. Kalau tidak pakai baju penjinak BOM, bagaimana kalau gagal? Asisten Zhao, kau harus percaya pada kemampuanku menjinakkan bom. Kau masih tunggu apa? Kalau tunggu lagi, bakal terlambat. Cepat.
Jiang Chen. Jiang Chen, akhirnya kau datang. Sensor tekanan berantai gabungan, pemicu inframerah, terhubung dengan detak jantung. Ini gaya khas, Rubahlia. Reaksi berantai. Berikan MP600 padaku. Kotak pertama di sebelah kiri. Peledaknya campuran C4 dan heksogen, pemicunya pakai pulsa elektronik. Ditambah penundaan kimia. Jiang Chen, kamu punya cara buat menyelamatkanku, kan? Logika rancangan kunci berantai ini membuat banyak titik sensor yang tampak tak berhubungan, tapi saling membatasi. Percobaan membobol dari satu sistem saja akan dianggap sebagai penyusupan paksa, lalu mempercepat hitung mundur. Mempercepat hitung mundur? Seperti dulu, Zhao asisten. Mencoba mengacaukan sinyal dengan tindakan bodoh itu bukan cuma sia-sia, malah memicu jebakan dan membuat timer maju 3 menit. Ini tindakan amatir yang paling khas. 5 menit cukup? Lima menit cukup? 5 menit, cukup. Ada apa? Kok tidak dibongkar? Cara begini, pakai sumbu bom dan sensor tekanan, lalu merekatkan seluruh tubuh dengan lem kuat, seperti pada tubuh Sandra beberapa hari lalu. Persis sama. Lem? Ya, Mereka menyiramkan lem tubuhku. aku akan potong pakaianmu. Kamu mau? Di antara tetap hidup dan kehormatanmu. Kamu pilih yang mana? Aku mau. Aku ingin tetap hidup. Apapun kamu lakukan, tak apa. Aku salah paham pada Tidak mau potong pakaianmu. Jiang Chen. Aku tahu kamu sedang menolongku. Kumohon, potong saja pakaianku. Aku cuma ingin tetap hidup. Beberapa hari lalu aku memotong pakaian Sandra karena bomnya tinggal semenit sebelum meledak. Sudah tak sempat. Itu cara paling cepat. Kalau begitu, apa maksudnya ini? Masih ada beberapa menit. Aku bisa tunjukkan semua orang cara melepas bom. Asisten Zhao, ambil papan penghalang di dalam kotak itu. A3 dan A5 keluarkan, lalu ambilkan pistol semprot nitrogen cairku. Nitrogen Menghentikan reaksi sensor panas. Juga bisa membuat lem super retak saat suhu rendah. Kalau sekat fisik, itu untuk melindungi Sandra. Semua kabel pemicu bom luar diputus. Sekarang, mulai bongkar. Jalur inti bom utama. Sekarang, mulai bongkar. Jalur inti bom utama. Jangan bergerak. Zhao Yu, berikan endoskop mini padaku. Ada apa? Kalau tak mau mati, jangan bergerak. Pemicu tekanan. Jiang Chen, ayo kita pergi. Menurut buku petunjuk, pemicu tekanannya ada di posisi ini, tak mungkin dilepas. Dia pasti mati. Apa? Kubilang, tak mau mati jangan bergerak. Bagaimana ini? Diam, Zhao Yuli. Beri aku gunting paling panjang di dalam kotak. Jiang Chen. Kamu punya baju penjinak bom, enggak? Di buku panduan tertulis, enggak ada alat standar yang bisa membongkarnya dengan aman tanpa memicu ledakan. Bisa bongkar. Kasih kotak peralatannya. Hei. Sensor tekanannya siap. Lanjut. Pos komando. Siap menyalakan pengacau sinyal. Le Wa. Pemancar sinyal bom. Kirim cerminan sinyal. Buat jalur tipuan. Ya. Ikuti sinkronku. 3,
3, 1. Bagus sekali. Akhirnya beres juga. Berhasil. Sungai Fajar. Terima kasih, aku cinta padamu. Nyonya Hutan. Tolong jaga sikap. Sungai Fajar, kau penyelamat nyawaku. Saya umumkan, Saudara Sungai Fajar mempertaruhkan nyawa menjinakkan bom dan menyelamatkan satu jasa kelas 1. Baik. Sementara itu, sesuai arahan atasan, disiplin segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penanganan tidak adil. Mengembalikan nama baik Cahyono. Awan Bangkit akan menerima pengingat. Maaf, Dewa Cahyono. Mimpi tetangga, kami sudah salah paham padamu. Dua-dua cerah saus, Dua-dua. Mana orang-orang yang Keluardan main ta maf. Kapten Cahyono, Yarnku. benar-benar Sebenarnya tadi, Zhao Yu Wang Zhenye. Benar, sesuai instruksi atasan. Dis non actif quand un tug bon tu peux nier Zhao Yu Wang Zhenye. Sesuai instruksi atasan. Segera dinonaktifkan bantu penyelidik. Hei Jiang Chen. Semua usulan Cakrawala. yang menyuruhmu berhenti kerja. Aku dengar dari dia, ini bukan salahku. Wang Gentarjaya, jangan salahkan aku. Soal ini kamu juga terlibat. Kalau bukan karena kamu menyuapku, tak mungkin aku percaya omong kosong. Sungai Fajar, jangan dengar omong kosongnya. Semua ini dia yang atur dari belakang. Kebenaran pasti akan terungkap. Kalian berdua jaga diri baik-baik. Ahli Sungai, tenang saja. Meski tanpa pesan dari senior tangan hantu, kami tetap akan menyelidiki sampai tuntas. Kami tak akan membiarkan Anda difitnah. Bawa Perji. Bukan komandan, ya. Pakar Sungai, kasus ini, termasuk kasus ledakan sebelumnya, semua mengharuskan kembali ke kantor polisi. Seharusnya kami bekerja sama dengan polisi. Setelah berita acara selesai, tim penjinak bom masih perlu dirapikan. Jangan biarkan Wang Zhenye dan kelompok Baik, saya pasti akan menanganinya dengan baik dan tidak mengecewakan harapan polisi. Aku sudah tahu pakar sungai pasti bisa berhasil. Dua hari ini opini publik di internet sedang ramai. Meski aku sudah memakai sumber daya grup untuk menekannya, tapi tetap diminta tidak bohong mengkol. Sesungguhnya, Ada apa dengan Direktur? persiapan hadiah ucapan terima kasih untuk Pak. Sudah siap, tapi bukankah ketua bilang sekarang kita tidak enak untuk menemuinya? Pakar Chandra memang dari awal difitnah. Sebelumnya ayahku melarang aku muncul karena khawatir opini publik makin memanas. Tapi sekarang, sebaiknya lihat ini dulu. Pakar Sungai bukan cuma membuktikan tak bersalah, dia juga bayar. Benar, sebelumnya kita tak menolong saat susah. Kalau sekarang masih tak pergi, itu namanya lupa budi. Siapkan hadiahnya, segera berangkat, pergi berterima kasih pada Siap. Pengacara tua, urusan ini, kamu harus bereskan untukku. Aku tambah bayaranmu. tambah bayaran. Zhao Yu. Kamu tuan muda, kamu punya uang. Aku benar-benar nggak punya uang tambahan. Aku kasih tahu ya. Sekarang kita ibarat belalang di satu. Kalau kamu dikirim masuk sama Jiang Chen, si Beck. Asal nggak masuk penjara, aku juga bisa keluar uang. Pengakuran. Cepat bilang sesuatu. Berapa uang yang bisa membereskan ini? Tuan Muda Zhao. Ini bukan soal uang. Lalu soal apa? Kalian sekarang bukan cuma menyebar fitnah dan mencemarkan nama Jiang Chen, tapi juga karena menghalangi Didakwa memakai cara berbahaya. yang membahayakan keselamatan umum. Ini kejahatan berat. Bukan begitu. Mana mungkin aku menghalang? Jelas-jelas aku tadi karena pengaruhmu. Singe Bintan mon bon carbone. Bukan, mana mungkin aku begitu. Diamlah. Pingakara Sandana. Selamatkan aku. Kalau dinyatakan bersalah, hidupku tamat. Masalah ini ada jalan keluarnya. Katakan saja. Masalah ini bisa jadi besar, bisa juga. Yang paling penting, semua ini gara-gara Cakra. Kalau bisa dapat surat maaf dari Cakra. Dan buat dia mengakui kalian tidak mengganggu penjinakan bom. Paling-paling cuma ganti rugi sedikit. Aku sekarang pergi cari Cakra. Aku tidak percaya. Dia berani memusuhi kami berdua habis-habisan.
Selamat datang kembali, Komandan Sungai. Kok kalian tahu aku bakal balik? Komandan Sungai, kami semua sudah menunggu kamu kembali. Begitu Lee Mu lihat, dia langsung lari kembali ke tim buat melapor. Benar, kan? Nggak sabar. Tetap saja Komandan Sungai. Ngomong apa sih? Aku kembali buat ikut Kapten Sungai bongkar bom dan selamatkan orang. Masih kepikiran bongkar bom dan selamatkan orang? Masih kepikiran bongkar bom dan selamatkan orang? Apa maksudmu ditangkap? Camille Tukumaban Tupenier-Lidikan. Kalian masa benar-benar kira, dengan latar belakangku, urusan sekecil ini bisa bikin aku di penjara? Jangan lupa. Tuan Muda Grup Choga. Grup Choga itu paling cuma lumayan terkenal di daerah sini. Kalian bisa keluar dengan jaminan kali ini, takutnya juga sudah habis semua tenaga kalian, ya? Kalau begitu, kamu benar-benar terlalu dengan kekayaan keluarga, jangankan jaminan. Membereskan urusan ini saja. Gampang sekali. Jaminan bukan berarti tak bersalah. Surat perintah penyelidikan sudah keluar, soal kasus. Kalian tak akan lolos, Jiang Chen. Kau cuma diberhentikan sementara saja. Memang perlu setajam ini melawanku? Diberhentikan urusan kecil, mencelakai orang urusan besar. Kalau terus semena-mena begini, entah berapa banyak orang tak bersalah. Akan mati gara-gara Zhao Yu asal bongkar bom. Sedala Jiang Chen. Jangan pura-pura lagi. Kau cuma kesal karena aku merebut posisimu. Tuningen. Chem. Tanda tangani surat perdamaian ini, buktikan kalau aku dan Zhenye tak sengaja, lalu posisimu. Tunanganmu akan kukembalikan padamu. Jelas kalian yang memaksa Kapten Jiang keluar dari tim, mengganggu dia menjinakkan bom, hampir mencelakai warga. Malah suruh dia memaafkan kalian? Salah. Bukan cuma Jiang Chen. Kalian semua juga harus tanda tangan. Kapten Zhang. Posisi wakil ketua. Aku nggak tertarik. Surat damai ini. Benar, kami juga nggak akan tanda tangan, berarti nggak memaafkan. Kalian satu persatu mau melawanku, ya? Jangan lupa, tim penjinak bom ini cuma nama, bukan organisasi amal. Ini cuma perusahaan penanganan bahan peledak yang kubuka. Kalian semua kerja untukku. Aku masih punya setengah saham di sini, kalau kalian semua berpihak pada Jiang Chen. Apa kalian nggak takut aku pecat kalian satu persatu? Jiang Chen, aku tahu kau punya sedikit koneksi. Tapi mereka tidak. Mereka kehilangan mata pencaharian. Diblokir grup keluarga Chandra. Jadi patuh saja. Tanda tangani surat damai itu untukku. Cuma grup keluarga Chandra, berani juga bicara sebesar itu. Cuma grup keluarga Chandra, berani juga bicara sebesar itu. Kau yang diculik dan dilecehkan? Kenapa? Kuma kamu? Berani meremehkan grup keluarga Chandra. Tahu. Ahli sungai sedang menolongku. Kege, Grup keluarga Chandra bukan apa-apa. kege. Kamu mau apa? Aku tuan muda grup keluarga Chandra. Grup keluarga Chandra barang yang bahkan tak layak kerja sama dengan grup Su kami. Masih berani menghina Direktur Su. Apa? Dia itu. Direktur Su dari grup Su. Jiang kenalan lagi yang benar. Grup Su Qingsha. Katanya Presiden grup Su memang bernama Su Qingxiao. Itu dari Grup terbesar nomor 1-2. Kapten Jiang yang kirim. Nggak nyangka. Ternyata aku nolong orang penting.
Nggak mungkin. Bisnis grup Su mencakup Eropa, Asia, dan Afrika. Keluarga nomor 1 di kota Gang. Kuma kamu. Mana mungkin presiden grup Su? Kalau presiden grup Su, kenapa kalian biarkan kabar itu menyebar kenapa tidak keluar untuk Menyebar ke seluruh internet. Begitu kabar itu muncul, kami tekan. Penyebarannya tidak besar. Kalian sengaja memfitnah. Memakai tangkapan layar untuk memfitnah. Aku tidak maju untuk menjelaskan soal ini. Aku yang salah. Ayahku tidak ingin aku tampil di depan umum. Membuatmu dirugikan, Jiang Chen. Aku minta maaf pada Direktur Su. Aku paham, semua itu sudah berlalu. Anda tidak perlu minta maaf. baik. Kalau begitu, rasa terima kasih atas penyelamatan nyawa tetap harus ada. Satu villa di paviliun awal. Rolls-Royce edisi terbatas. 10 juta emas. Tuan Sugianto. Ini terlalu berharga, kan? Jasa penyelamatannya, tak tahu harus balas, ini cuma uang receh. Tapi, Lejepila. Aku masih ada kerjasama yang mau dibahas. kerjasama? Sebelum bahas kerjasama, bereskan dulu 2 sampah ini. Sebelum bahas kerjasama, bereskan dulu 2 sampah ini. Kalian tidak boleh menyentuh. Tidak, kenapa kalian diam? Cepat hentikan dia. Jean Ganlupa. Siapa bos kalian? Aku bukan karyawan kalian lagi, kau tak bisa mengancamku lagi. Tapi pekerjaan kami. Kalian tak usah khawatir. Setelah keluar tim penjinak bom mereka, kalian datang ke perusahaanku. Kalian mau lanjut kerja bongkar bom. Aku juga bisa kasih dana. Biar Jiang Chen bawa kalian bentuk tim lagi. Serius? Tentu saja, grup Su kami nggak kekurangan uang segitu. Bagus sekali. Dari dulu aku nggak suka sama mereka. Kalau bukan karena di rumah cuma bisa andal, aku sudah lama berhenti. Asal bisa ikut komandan sungai, aku mau lakukan apa saja. Singe et Paggy. Ini semua gara-gara cakrawala semesta yang menghasutku. Sudah tanda tangani surat maaf. Lepaskan aku. Ya, tolong lepaskan aku. Jelas-jelas kaulah yang duluan menghasut dia. Sangge Pejai. Tanda tangani surat perdamaian. Aku bisa kasih kamu banyak, sangat banyak. Aku nggak mau masuk. Semua ini akibat kalian sendiri. Sepertinya sekarang harus ditambah satu lagi. Tuduhan mengganggu ketertiban umum. Bawa mereka berdua pergi. Serahkan ke polisi. Direktur Surya. Kerjasama yang Bapak bilang tadi apa? Kalau Bapak mau aku mendirikan lagi. Soal tim penjinak bom, mungkin. Aku harus bikin kalian kecewa. Kenapa? Iya, Komandan Jia, kenapa nggak bisa membentuk tim penjinak? Komandan Jia, kami nggak bisa menjinakkan bom bareng Anda lagi? Karena semua orang harus punya penempatan resmi. Apa? Karena semua akan jadi pegawai tetap. Apa? Polisi sudah bicara denganku, katanya kemampuan penjinak bom kalian hebat. Kalau tetap di organisasi sipil. Bukan cuma susah diatur. Tapi kemampuan kalian juga gampang terkubur oleh orang seperti Wang Zhenye. Dapat izin khusus masuk tim penjinak bom, ini jadi pegawai resmi. Makanya kali ini aku pulang. Buat kasih tahu kalian kalau kita mulai sekarang, bisa jadi tim penjinak bom kepolisian. Itu pekerjaan tetap yang dibanding ikut kerja dengan Wang, jauh lebih bagus. Ya. Kalau begitu, grup Z juga takkan berani balas dendam. Selanjutnya, kalau kita kerja di kepolisian, kita harus banyak belajar, berusaha selamatkan lebih banyak orang. Siap, Pak. Komandan Jiang, kalau kamu juga akan kerja di tim penjinak bom? Tentu saja. Nanti tetap jadi rekan kerja. Bagus sekali. Kalau begitu kerjasama harus segera dijadwalkan. Tuan Su, apa maksud Anda? Jiang Chen. Aku diselamatkan olehmu. Aku merasakan sendiri bahayanya jinakan bom dan juga sudah melihat alat-alat unikmu itu. Cari. Aku ingin mengajakmu alat penjinak bom lebih aman. Maksudmu alat-alat yang kubuat sendiri? Itu memang pekerjaan utamaku. Bukan cuma itu. Aku juga ingin lanjut kerjasama dengan tim penjinak bom, menambah investasi puluhan mendukung kalian membentuk divisi riset profesional agar alat-alat ini jadi standar bahkan. Tempowac. Maksudmu robot? Menjinakkan bom? Ini tetap terlalu berbahaya kalau bisa dikembangkan satu alat. Robot penjinak bom, jadi keselamatan kalian dan warga. Terlindungi dengan lebih baik. Direktur Su, yang dibilang benar, ini sangat layak. Akan bicara dengan tim penjinak bom. Baik. Saya sediakan dana. Anda sediakan teknologi. Tim penjinak bom memberi dukungan resmi.
Ini benar-benar yang terbaik. Mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak Su. Halo, siapa ini? Hello, ayah. Ini aku. Sekarang polisi memburuku. Cepat cari cara. Anak durhaka. Gara-gara ulahmu, grup Su memutus kerjasama dengan kami. Kau ole kelu agajau. Dikeluarkan dari silsilah. Tua bangka, aku ini anakmu. Kalau kau tak nolong aku, persetan denganmu. Kenapa tak ada yang mau bantu aku? Zhao Yu. Aku bisa membantumu. Benarkah? Zhao Yu, sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Apa bisa membantuku lolos dari penangkapan polisi dan membalas dendam pada Jiang? Kau tak perlu meragukan kemampuan perkumpulan matahari kami. Kami sudah ada selama ini, tentu kami bisa memberimu perlindungan. Kalau bukan karena cabang kami tak punya orang yang ahli di bidang ini, tak akan sampai giliranmu membuat bom untuk kami. Tapi aku tak punya bahan. Soal bahan, kau tak perlu khawatir. Kau hanya perlu bilang, setuju atau tidak. Bergabung dengan perkumpulan matahari kami, membuat bom untuk kami, dan juga balas dendam untuk dirimu sendiri. Baik, aku mau. Mau bikin mereka hancur nama baiknya. Mati tanpa tempat dikubur. Semua kamera pengawas dalam radius 1 kilometer sudah dibereskan. Semua berjalan sesuai rencana. Mengerti. Mobile Su Qingxiao. Jiang Chen, akhir pekan ini ada waktu, ingin mentraktirmu makan. Perempuan, hari ini kirim kamu pergi dulu. Sebentar lagi giliran Jiang Chen. Direktur Su, akhir pekan ini aku. Bukannya sudah kubilang, jangan panggil aku Direktur Su, panggil Ching Xiao. Mana bisa begitu? Anda investor di lembaga riset penjinakan bomku, jadi Anda bosku. Masa panggil bos begitu? Jiang Chen, kamu benar-benar nggak paham atau pura-pura nggak? Begini, Direktur Su. Sekarang kamu ada di Sudah kubilang, panggil aku Ching Xiao. Ching Xiao. Posisi pastimu di mana? Aku di parkiran bawah tanah kantor. Siap-siap ke lembaga riset buat. Kenapa di parkiran bawah tanah bunyi bip-bip? Tidak, itu bom. Ching Xiao, cepat pergi. Apa? Cepat lari. Ching Xiao. Syukurlah lukanya tidak parah. Aku suruh antar kamu ke rumah sakit. Li Mu, cepat antar Direktur Su ke rumah sakit. Kami jinakan bom, cepat. Komandan Jiang, kalian hati-hati. Komandan Jiang, penjinakan bom di lokasi selesai. Ada 12 bom, 11 diledakkan, 1 gagal meledak, detonatornya sudah dilepas. Lambang Perkumpulan Matahari.
Gimana kelompok ekstrim pembalas masyarakat itu adalah Para sinting ini pasti tak mungkin cuma bikin satu kasus bom sampaikan ke bagian lain. Bantu tim penjinak bom kita. Singkirkan risiko ledakan kota. Siap. Dulu, perkumpulan matahari selalu rapi beraksi, tak pernah ada celah. Kenapa ada bom gagal meledak? Ini cara aliran akademis barat hasilnya juga terlalu kasar, malah seperti buatan pemula. Jangan-jangan. Yo itu Chandra semesta, E itu Chandra semesta. Yo itu Chandra semesta, E itu Chandra semesta. Halo, Komandan Jiang, Direktur Su sudah sadar. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. baik, aku ke sana sekarang. Jiang Chen, bukannya kamu bilang ada hasil penelitian baru? Apa itu? Ini dia. Nih. Ini hasil penelitian terbaru. Bahan ini menahan benda tajam, tahan suhu tinggi, dan berdaya bantalan sangat kuat. Kalau digabungkan, Bahan penjinak bom jenis baru. benar. Kalau dipakai dengan tepat, benda ini bisa menahan ledakan jarak dekat setara 1 kg TNT. Bagus. Kalau begitu, keselamatan tim penjinak bom kalian lebih terjamin. Semua ini berkat dukungan Anda, Bu Ching Xiao. Lalu, bagaimana rencanamu berterima kasih padaku? Bu Ching Xiao. Kamu, Sudahlah, aku cuma menggoda. Kalau bahan ini sudah matang, buatkan aku baju. siap, Bu Ching Xiao. Mulai sekarang jangan panggil aku Bu Ting Xiao lagi. Panggil saja Ting Xiao. Kalau dia jaka angkasa, dia pasti nggak cuma menyerang sekali. Jaka Bintang, kamu datang. Datang buat jenguk kamu, ini buatmu. Ini pertama kalinya kamu kasih aku bunga. Aku harus berterima kasih pada ledakan ini. Jangan ngomong sembarangan. Ini menyangkut nyawa. Nggak apa-apa, sudah tanya dokter. Kondisiku nggak parah. Hari ini bisa pulang dari... Syukurlah. Oh ya. Yang ini juga buatmu. Sengge. Kalau begitu aku keluar dulu. Zhao Yu. Zhao Yu. Li Emyu, cepat tangkap dia. Ingat, pakai ini ya. Dia kabur. Rumah sakit terlalu penuh, jadi dia nggak ketahan. Curiga ledakan di garasi kali ini dilakukan Zhao Yu. Dia datang ke rumah sakit pasti berniat jahat. Segera kerahkan tim evakuasi, kirim tim penjinak bom. Baik, akan segera kuurus. Dan satu lagi. Beritahu polisi kita menemukan petunjuk tentang pelaku ledakan di garasi, minta datang untuk menangkap dan menyelidiki. Baik. Sialan. Kenapa perempuan jalang itu tidak mati kena ledakan? Daya ledaknya bisa menghancurkan seluruh garasi bawah tanah jadi puing. Walalari kepinta keliwer, tetap tak mungkin. apa bomku yang bermasalah? Junction. Lain kali pasti kubunuh kalian semua. Kapten Jia, rumah sakit tidak ditemukan jejak bahan peledak. Jadi bukan Zhao Yu pelakunya? Sudah beritahu polisi? Unit reserse dan pasukan khusus sudah diberitahu, bilang jejak perkumpulan mata. Mereka sedang memasang jebakan dan Fasilitas penting kota. Apa penjinakan bom di area padat bahan bakar sudah? sudah. Polisi kirim orang untuk menutup area. Tapi demi menghindari kepanikan, lokasi tidak ditutup total, cuma diumumkan sedang anggota kami bekerja sama dengan polisi dalam penjinak. Kita harus jalankan tugas dengan baik dan bantu polisi sekuat tenaga. Kita tak boleh biarkan perkumpulan Terjadi lagi kasus ledakan. Kalian juga sudah menerima perintah tugas.
Kalian juga sudah menerima perintah tugas. Komandan Sungai, ayo kita berangkat. Pabrik kimia itu punya banyak bahan berbahaya yang mudah terbakar. Kalau bomnya meledak, dampaknya sangat mengerikan. Tunggu. Pesan ini nggak beres. Ada apa, Komandan? Ini bukan ponsel kerja kita. Kok bisa terima perintah tugas dari tim penjinak bom? Pasti ada yang meretas sistem. Mengambil data pribadi kita. Komandan Jiang benar, ini nggak beres. Kita harus beritahu divisi teknis kepolisian. Biarkan pakai ponsel kalian. Lacak balik info lokasi mereka, pasti orang perkumpulan matahari. Ya. Oh ya, kalian tetap di kota. Bantu polisi jinakan bom, aku ke pabrik kimia. Komandan Jia, sudah tahu itu jebakan, kenapa kau masih mau pergi? Baik percaya daripada ambil risiko. Kalau sampai bomnya meledak. Seberapa besar kerusakannya? Kalau begitu, aku ikut. Kalau semua pergi ke pabrik kimia. Kalau kita disergap sekaligus, bagaimana jika ada ledakan lagi? Tapi, Tenang, bom apapun pasti bisa kutangani. Nanti kalau sudah kuberi kabar, baru kalian pergi. Donggar kata Kichuajang, aku cari bagian teknis dulu. Semua ikuti prosedur dan selesaikan tugas penjinakan Siap. kota. Akhirnya Kina juga. Mereka semua datang ke pabrik kimia. Zhao Yu, bom di tempat lain di pusat kota. Sudah kamu siapkan semua? Tenang saja, sekolah. Taman Hiburan, Pusat Global. Total ada 10 teman, membuat mereka tak sempat menanganinya. Bagus sekali. Setelah tugas kali ini selesai, aku akan mengajakmu ke luar negeri, menikmati segala kemewahan dan kehormatan. Terima kasih, pemimpin, tapi harus lihat sendiri Jiang Chen mati. Dan wanita itu juga. Junction. Junction. Siapa kamu? Di mana Junction? Apa maumu? Ingat, kamu harus pakai ini. Jangan-jangan Li Mu dan mereka sudah datang. Fajar cerah. Fajar cerah, kenapa kamu datang? Sangge Pejai. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Memangnya aku bisa kenapa? Kenapa kamu bisa datang? Aku, Hahaha. Aku yang mengundang kalian ke sini. Gawat. Jiang Chen. Kau bikin aku hancur dan diburu polisi, Su King Xiao. Kau bikin aku diusir dari silsilah keluarga, Zhao Yu, semua orang. ledakan garasi beberapa hari lalu ulahmu, kan? Kau sudah salah jalan, menyerahkan diri masih sempat. Hahaha, salah jalan. Inilah jalan yang benar. Hari ini kalian akan mati di sini, Jiang Chen. Di sini ada 3 bom. Daya ledaknya cukup meratakan pabrik ini. Bukannya kamu jago jinakin bom? Kamu cuma punya 10 menit. Coba kulihat kali ini gimana kamu jinakinya. Senjiang. Ini semua salahku, aku yang menyeretmu ke sini. Yang harus disalahkan itu aku. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan datang ke sini. Di mana kamu berada, di situ aku, sekalipun harus mati. Aku juga nggak takut. Ngomong apa sih? Kita nggak akan mati. Zhao Yu. Kamu ngumpet di balik kamera pengawas, lihat aku bongkar bom memangnya hebat? Kalau berani, datang langsung ke lokasi. Sialan. Aku nggak bisa lihat gimana Jiang Chen. Bommu nggak bakal bermasalah, kan? Nggak bikin dia tetap hidup, kan? Aku akui. Soal bongkar bom, aku kalah dari tapi aku ahli peledak. Ini bom 3 lapis rancanganku sendiri, pasti nggak bisa dibongkar. Terakhir di garasi, kamu juga bilang begitu. Hasilnya, Su King Xiao sama sekali nggak terluka. Itu kecelakaan. Kamu mau menyiksa Jiang Chen. Aku nggak peduli soal kamu, tapi aku mau Jiang Chen mati. Kalau
Bomudijinakan, bawa ini dan bunuh dia. Kalau begitu, bos, kalian. Kami. Menunggu di landasan helikopter 1 kilometer dari sini. Yunu Jiang, aku akan membawamu hidup enak di luar negeri. Nggak bisa bunuh. Côte étape di sini dan tunggu mati. Jiang Chen, hari ini kau pasti mati. Jiang Chen, hari ini kau pasti mati. Jiang Chen. Xiao Yu AP dia akan datang? Ini pabrik kimia tertutup rapat. Begitu gerbang ditutup, kita tak bisa keluar. Sinyalnya juga diblokir kuat. Kalau dia bisa di sini. Menanam 3 bom, dan bisa diaktifkan setelah kita datang. Bomnya ada di dekat sini. Sekarang kita harus bagaimana? Cari bomnya dulu. Jinakan bomnya, terakhir bereskan candra semesta. Jadi, apa yang bisa ku bantu? Kita bergerak terpisah. Ini detektor mini, bisa mendeteksi bom dalam jarak 5 meter. Kalau alarm bunyi, segera panggil aku. Pastikan pakaian ini dipakai dengan benar. Jaka Chandra, aku sudah menemukannya. Jangan bergerak, ada kabel pemicu. Aku nggak tahu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sekarang jangan bergerak dulu. Ini bom ranjau tiruan. Model pegas, saat talinya lepas, langsung meledak. Terus sekarang kita harus gimana? Gak apa-apa. Tenang. Kakimu jangan digerakkan dulu, sisanya serahkan padaku. Talinya sudah dipasang kuat. Kalau sekarang aku boleh bergerak? Jangan bergerak dulu. Biar aku periksa lagi, mungkin masih ada jebakan lain. Zhao Yu bilang 3 bom. Waktu menjinakkannya 10 menit. Masih ada 2 lagi. 3 bom ini pasti saling terhubung. Ketemu. King Xiao. Jangan bergerak dulu. Ini bom berantai. Kalau kita menemukan 2 bom lainnya, kita tetap harus paham kaitannya. Baru bisa menanganinya sekaligus. Masih ada 1 lagi. Jiang Chen. Kalau kamu menemukan bomnya, kenapa? Kamu bisa masuk? Kamu bisa menjinakkannya? Jiang Chen. Ada apa denganmu? Sengge Fajar. Aku kasih tahu ya. Bom ini waktunya 3 menit. Ketiganya harus dibongkar bersamaan. Kali ini, aku mau lihat bagaimana kau hahaha. Harus dibongkar bareng. Tapi kita cuma berdua. Kau nggak bisa lihat, kan? Mau jinakan 1 bom? Nggak mungkin. Dia pasti nggak bakal bisa menjinakkannya. IOD, berhenti pura-pura. Kalau kau bisa ajari Su Qing Xiao menjinakkan bom, selokan itu tetap nggak bisa kau masuki, bahkan kalau bisa masuk. Aku nggak percaya kau bisa membelah diri. Benar, dia memang nggak bisa lihat. Bodi Jiang Chen. Itu robot penjinak bom. Bom di sini tinggal 1 langkah lagi. Baru bisa dijinak. Jadi sekarang aku harus ngapain? Aku jinakan bom waktu dulu. Hitung sampai 3 sama aku, lalu potong kabelnya bareng. Kau kira aku nggak bisa jinakan bom ini? Sekali gerak, bongkar semuanya.
Panik, dia panik. Hahaha, jangan pura-pura, aku dengar kok. Tinggal 1 menit lagi. Bagus sekali. Kalian tunggu mati saja. Sekarang, tinggal satu masalah terakhir. Ada apa ini? Jangan-jangan bom yang berhasil dijinakkan oleh Jiang Chen. Tidak bisa. Aku harus melenyapkannya. King Xiao. Jangan bergerak. Jiang Chen. Kau berhasil menjinakkan bomku. Mana mungkin itu? Tak ada yang mustahil. Dengan kemampuan merakit bom asal-asalan sepertimu, apalagi yang bisa kau buat? Bom yang tak bisa dijinakkan? Bagaimana kau melakukannya? Zhao Yu, itu tak perlu kau pikirkan. Sebaiknya pikirkan dirimu sendiri dulu. Chai. Kamu anggota tim penjinak bom. Tapi malah bergaul dengan ekstremis itu. Dan bikin bom. Kamu gila, nggak masuk akal. Nggak masuk akal? Bukannya kalian yang memaksaku. Aku bikin sedikit kesalahan. Kalian mau kirim aku ke penjara. Memangnya kenapa? Kesalahan kecil. Zhao Yu, sampai sekarang kamu masih pikir yang dilakukan cuma kesalahan kecil? Brengsek. Kalau bukan karena Jiang Chen, penjinak, entah berapa banyak orang yang akan kamu Kalau soal itu, aku memang tidak tahu. Aku sudah menanam 10 bom di pusat kota. Bisa membunuh cukup banyak warga sipil. Pusat kota. Harusnya bisa membunuh banyak warga sipil. Pusat kota. Ayah Jiang Chen. Kau tak menyangka, aku lama menyembunyikan 10 bom di Ini tugas dari perkumpulan asal bisa diselesaikan. Aku ikut pemimpin hidup bebas di seberang lautan. Hahaha. Anjing suruhanmu tak bereskan, jadi minta tolong, tapi kau sempat kembali? Komandan Ji, sama seperti perkiraan. Benar, ada bom di pusat kota. Bagaimana? Sudah beres? Sudah beres. Mereka mau pakai apa buat takut baru ketahuan setelah meledak. Hahaha. Komandan Jiang, semuanya sudah beres. Awalnya orang kami kurang. Cara buatan Zhao Yu sangat buruk. Dari 10, 6 ternyata bom gagal. Jiang Chen. PDP. Ada yang terluka? Li Enyu. Ulangi lagi yang baru saja kau katakan. Bomnya sudah ditangani semua. Awalnya personel kami kurang. Untung pembuatan Zhao Yu sangat buruk. Dari 10, 6 bom gagal. Bom gagal? Mana mungkin bom gagal? Di mana orang-orang Taiyang sudah tertangkap? Komandan Chandra, polisi melacak dari ponsel. Dan berhasil menemukan posisi mereka. Di sebuah parkiran bawah tanah dekat pabrik. Mereka mau kabur naik helikopter, tapi sudah berhasil dicegat. Baik. Aku akan bawa Jaya Surya kembali sekarang. Jaya Surya, menyerahlah tanpa perlawanan. Rencana sudah gagal. Yang kuat melindungimu sudah tamat. Mustahil. Mana mungkin ini bisa terjadi? Hahaha Jiang Chen. Sekalipun harus mati, aku akan menyeret kalian mati bersamaku. Jiang Chen. Sekarang bomnya di tubuhku. Kulihat dengan apa kau bisa melepasnya. Kalau aku mati pun, aku akan menyeret kalian mati bersama. Sangai Fajar. Aku mau kalian dikubur bersamaku. Hahaha. Fajar cerah, pergi. Sangai Fajar. Kau tak bisa lari. Kita mati bersama saja, hahaha. Tak akan bisa kabur. Masih ruang sempit. Dengan daya ledak satu baju anti ledak tak cukup. Cuma cernih Fajar. Lepas baju. Sangai Fajar. Cepat. Sangai Fajar. Sumai Fajar, kamu kena. Jangan bikin aku takut, Jiang Chen.
Baju yang kuberi padamu. Mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Jiang Chen. Akhirnya kamu bangun juga. Sudah berapa lama aku koma? Lebih dari sebulan. Aku kira aku tak akan pernah bertemu. Sepertinya. Baju penjinak bom jenis baru yang dikembangkan lembaga riset kami. Ternyata lumayan berguna. Meski tak bisa dibilang tanpa cedera. Tapi, Pak Surya, Anda jangan sampai menghentikan riset ini. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan menambah investasinya. Bagaimana penanganan bahan peledak? Tidak ada yang terluka. Komandan Jaka, semuanya selain kamu, tak ada yang terluka. Syukurlah. Di mana Cahyantara? Cahyantara tewas di tempat oleh bom di tubuhnya. Semua anggota Surya Raya yang kabur ditangkap polisi sekaligus. Mereka sedang diintro. Kami membasmi organisasi ekstrim ini sampai tuntas. Gerombolan sampah itu harus dicabut sampai ke akar. Oh ya, Komandan Jaka, karena kasus kali ini, atasan memutuskan mempromosikan penuh baju anti dan juga mereka sudah mengirim surat penugasan buatmu. Surat penugasan? Mereka tertarik pada kemampuanku dalam riset dan pengembangan, menyuruhku ikut proyek rahasia. Proyek rahasia? Kapan berangkat? 3 hari lagi. Kalau begitu. Kalau kita masih bisa bertemu lagi? Bisa. Baik. Kalau begitu, aku akan Sungai Fajar. Sungai Fajar, aku salah. Aku tidak mau mati. Jangan, jangan. Sekarang namamu Jiang Chen. Dari tadi kemana saja? Ayah. Jiang Chen mana? Waktu aku di rumah, apa dia pernah menjengukku? Kamu yang berkhianat duluan. Masih berharap dia datang menjengukmu. Aku tunangannya. Kenapa dia tak boleh menemuiku? Kamu malah nempel sama orang berkuasa. Ikut si Jaka Yuda keluyuran nggak jelas. Sampai pertunanganmu hancur. Masih mau jadi tunangan Chandra. Gimana bisa aku melahirkan anak bodoh kayak kamu? Bukan, ini semua gara-gara Jaka Yuda. Sudahlah, jangan ngomong dulu. Selama ini kamu koma, jadi nggak tahu apa yang terjadi di luar. Memangnya ada apa? Kulihat di berita, Jaka Yuda akan buat bom buat balas dendam ke masyarakat. Akhirnya dia meledakkan dirinya sendiri. Apa? Jiang Chen menghentikannya, berjasa. Beberapa hari lagi dia akan masuk tim proyek rahasia, kita tak bisa menemuinya lagi. Kalau pergi menemuinya sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Pergi. Aku akan pergi cari Jiang Chen sekarang dan minta maaf. Jiang Chen. Buka pintunya. Ini aku. Buka pintu. Jiang Chen. Malam-malam ribut apa sih? Mau biarin orang tidur nggak? Maaf, aku. Oh. Bukannya ini Linyu, bukan ikut berondongmu itu? Kenapa tahu-tahu balik lagi? Aku datang cari Jiang Chen. Dia ada di rumah? Kamu masih mau cari Jiang Chen? Kamu matre dan selingkuhan pula. Aku. Masih numpang tenar pada pahlawan penjinak bom kami. Aku tidak selingkuh. Sudahlah. Meski di berita tidak dibilang terang-terangan, siapa yang tidak tahu soal perbuatan kotormu itu? Dan juga yang bernama Zhao Yu itu. Dia menanam 10 bom di kota pelabuhan kami. Mau balas dendam pada masyarakat. Benar-benar bukan manusia. Kau juga Orang baik apapun. Masih ada Jiang Chen, dia juga sudah lama dijemput sekelompok orang berseragam. Apa? Jiang Chen sudah pergi. Jangan-jangan kamu kira dia masih bakal nungguin kamu? Jangan mimpi. Cepat pergi. Kalau masih bikin ribut, aku panggil pengelola. Jiang Chen. Bagaimana bisa dia ninggalin aku? Aku nggak percaya. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Mustahil. Jiang Chen, bagaimana kau bisa meninggalkanku? Baru ini, ahli penjinak bom Jiang Chen. Casu fitnah. Ali Jiang Chen.
Setiap juga Panjinak. Selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung. Pelecehan Sandra terkait dengan Zhao Yu menitahu urusan dunia Wang Zi. Lin Yue. Bukan begitu, aku ditipu. Yang pertama mengunggah video menyesatkan dan menyebarkan pernyataan palsu. Wang Zhenye disuap Zhao Yu, menyalahgunakan kekuasaan. Pelanggaran tugas berat, sudah ditahan secara pidana. Zhao Yu memalsukan sertifikat penjinak bom, merusak misi penjinakan bom, lalu kabur karena takut hukuman. Merencanakan serangan teroris, sudah tewas. Jiang Chen. Lin Yu. Jiang Chen, maafkan aku. Aku cuma hilaf. Kamu bukan hilaf. Kamu egois. Aku ditipu orang-orang di internet. Di duniamu, kesombonganmu selalu lebih penting daripada kebenaran. Kamu tak pernah menghormati pekerjaanku. Yuga tak pernah Nyawa-nyawa yang sedang diambang maut. Jiang Chen, Aku mohon padamu. maafkan aku kali ini saja. Hubungan kita, sejak kau ambil foto milikku, sudah berakhir. Jiang Chen. Maaf, Nona, tidak boleh lewat. Aku keluarganya, aku istrinya. MAF. Semua informasi Ali Jiangshen. Semuanya rahasia tingkat tertinggi. Jiang Chen. Kau pasti akan kembali mencariku. Nok. Dia itu Presiden Grup Su. Katanya kau pernah menyelamatkan nyawanya. Gimana hubungan kalian kapan kalian menikah? Ayah, sudah kubilang, sekarang aku belum mau menikah. Jangan sembarangan comblangin aku. Jodoh macam apa ini? Kamu ikut proyek rahasia ini sudah bertahun-tahun. King Xiao ini sering sekali kirim surat buatmu. Lagi pula, setiap tahun dia Kamu jangan mengecewakannya. Tapi aku, Kamu masih memikirkan Lin Yue, perempuan itu. buta dan bodoh sekali. Selama ini dia cari uang dari siaran kelompok. Tak ada sikap wanita baik-baik. Aku benar-benar tidak setuju. Dia masuk ke rumah kita. ayah, putramu bukan suami bodoh, mana mungkin masih memikirkan dia? Sekarang aku cuma fokus pada misi rahasia yang guru atur untukku. Kau tetap harus berkeluarga, kan? Aku cuma punya satu putra, kamu. Kalau kamu tidak menikah, garis keturunan keluarga Jiang akan berakhir. Ayah, jangan khawatir. Misi rahasia ini akan segera berlangsung. Saat tiba waktunya, aku akan mencarikanmu menantu perempuan baik dan dia akan memberimu cucu laki-laki. Saya lega mendengarnya. Tapi aku hanya butuh King Xiao. Itu tergantung pada apakah pihak lain bersedia atau tidak. Guru, ada apa? Jiang Chen. Saya punya kabar baik untuk Anda. Proyek yang diam-diam kau pimpin selama 3 tahun ini berhasil diwujudkan. Dan hari ini akan diumumkan ke seluruh dunia. Hari ini langsung dibuka ke publik? Ya, Kehormatan ini akan jadi milikmu. Bukan, hasil kerja semua orang. Aku cuma. Dasar bocah kau. Tak usah merendah. Ini hasil yang bisa mengubah tatanan dunia. Kali ini aku memintamu kembali ke pertama, supaya kau membawa hasil risetmu. Untuk memimpin konferensi publik proyek itu. kedua, kau memastikan. Siapa mitra kerja sama hasil riset itu di kalangan sipil? Bersiaplah baik-baik. Baik. Aku mengerti. Anak, Selama 3 tahun, proyek rahasia apa yang diikuti? Jangan-jangan robot penjinak bom? Pak, dulu aku belajar jinak bom cuma hobi. Ingat jurusan asliku. Jangan bikin penasaran. Sekarang semuanya sudah terbuka. Sekarang kamu bisa bilang, Aku lulusan fisika nuklir. Proyek yang kuteliti 3 tahun ini adalah fusi nuklir terkendali. Proyek kuteliti 3 tahun ini adalah fusi nuklir terkendali. Itu hasil yang bisa mengubah peta dunia. Kau benar-benar jadi. Kami sudah menembus banyak kesulitan, bukan cuma berhasil mewujudkan fusi nuklir terkendali. Berdasarkan teknologi ini, kami juga mengembangkan inti energi jenis baru. Listrik untuk satu kota penuh. APA, Cuma kotak kecil ini? Kota ini cuma alat isolasi. Yang di dalam itu model reaktor dan bahannya. Bagaimanapun, tetap ada radiasi, jadi tak bisa langsung terkena udara.
Nggak nyangka, guru. Model dari sedikit sampel ini. Ternyata radiasinya sekuat ini. Memang mana ada yang sempurna? Berdasarkan model ini, reaktor fusi nuklir mini adalah inti energi generasi baru. Yang sekecil ini saja cukup untuk memasok listrik satu kota selama setahun. Meski cuma sedikit sampel, radiasi ini Nggak boleh diremehkan. Untungnya baru mengembangkan kota isolasi ini. Asal tutup dipasang, radiasinya bisa diabaikan. Jiang Chen, meski ini bukan tubuh utama reaktornya, cuma sebuah model. Soalnya ini terkait proyek rahasia. Kamu yang bertugas bawa model ini ke kota pelabuhan, harus dijaga baik-baik, jangan sembarangan dibuka. Akibatnya bakal tak terbayangkan. Ya, pasti akan saya jaga baik-baik. Nggak nyangka putraku sudah jadi ilmuwan papan atas. Kakek tangan hantu bilang, ini harus dijadikan untuk sipil, grup Su pasti akan ikut tender. Bersaing pakai kemampuan masing-masing. Kalau memang mampu, tentu kami akan pilih kerja sama dengannya. Konferensi terbuka proyeknya dimulai, bagus. Ying, tak ikut siaran grup bareng aku? Kenapa tarik aku ke sini? Tentu ada kabar bagus. Jangan bikin penasaran, bilang. Aku dengar tokoh besar mau datang ke kota pelabuhan. Katanya buat pimpin acara pembukaan proyek. Terus juga mau adain itu semua proyek kelas ribuan miliar. Ribuan miliar? Hebat, kan? Yang datang nanti semuanya orang besar papan atas di kota pelabuhan. Belum lagi tokoh besar yang satu itu. Kalau bisa dekat sama mereka, kita nggak usah siaran grup seumur hidup. Cari koneksi? Iya. Bukannya ini Lin Yu? Bukannya kamu ikut cowok bencong kecilmu itu, kok kepikiran balik lagi? Aku datang cari Jiang Chen. Dia di rumah? Kamu masih mau cari Jiang Chen? Orang kayak kamu ini, matre dan selingkuh pula. Masih numpang tenar pada pahlawan penjinak bom kami. Bukan, tidak selingkuh. Sudahlah. Meski berita itu tidak bilang terus terang. Siapa yang tak tahu yang kulek? Aku. Begini kurang baik, ya? Nanti kita jadi bahan gunjing. Kenapa? Kamu masih kepikiran soal 3 tahun lalu? Aku. Kamu sial, kena jebakan Jiang Chen. Memangnya Jiang Chen tokoh bertahun-tahun dia menghilang. Mungkin dia lagi mulung sampah di mana. Ya lumayanlah, bagaimanapun dia itu ahli. Ya. Kamu itu terlalu bucin. Dulu minta dia memaafkanmu. Menurutku, kamu harus cuekin dia. Gantung, nanti dia pasti balik, cari kamu, minta balikan. Benarkah? Laki-laki memang menyebalkan. Laki-laki yang ngasih kita hadiah, makin dicuekin, makin gila mereka ngasihnya. Kalau ketemu Jiang Chen lagi, lakukan seperti yang kubilang. Pasti bikin dia nurut banget. Masuk akal. Jiang, Lin Yu. bagaimana dia bisa ada di sini? Chang Surya, kamu. Jadi kamu Chang Surya? Aku nanya sama kamu, kenapa sok dingin di sini? Kupikir kamu nggak sanggup bertahan di luar, lalu cari tahu rembulanku ada di sini, dan sengaja datang buat minta balikan, ya? Jangan-jangan Chang Surya benar-benar datang buat minta balikan. Chang Surya, Kamu nggak boleh gampang maafin Chang Surya. Sampai bawa hadiah, lumayan, kamu ada niat. tapi itu masih Aku nggak akan biarin Yue maafin kamu. Minggir, jangan ngalangin jalan. Kena juga isi hatimu. Jadi nggak pede, ya? Nggak tahu kamu ngomong, tapi anjing baik nggak ngalangin jalan. Jiang Chen. Yinging sahabat dekatku, cuma mau yang terbaik buatku, bicaramu yang sopan sedikit. Hubunganmu denganku apa? Memangnya kenapa aku harus bicara sopan? Kalau kamu masih ngomong begitu, aku bakal marah.
Dasar pria murahan, hadiahnya sudah siap, masih sok keren. Ini bukan hadiah, cepat kembalikan. Aku mau lihat apa yang kau siapkan buat Yue. Dasar pria murahan, hadiahnya saja sudah siap, masih sok keren. Bukan hadiah, cepat kembalikan. Masih pura-pura, aku mau lihat. Hadiah apa kau sih? Jangan dibuka. Di sini ada bahan rahasia, ada radiasi, cepat kembalikan padaku. Kuma kotak kecil begini, bahaya apa? Aku mau bantu Yue lihat sebentar. Jiang Chen, Kamu pelit banget. Ya, karena hadiah dari Jiang Chen untukmu, sebaiknya kamu... HM. Barangku, jangan sentuh. Cepat balikin padaku. Yinging, kamu ini. Cepat kasih aku. Jiang Chen, kamu malu apa? Jelas ini hadiah yang kamu kasih waktu, mohon balikan sama aku. Sat, Cepat. mana Sat? Ada yang bikin gaduh di sini. Itu bukan hadiahmu, cepat kembalikan padaku. Cepat tarik dia, orang ini ngasih hadiah, sekarang malah mau direbut lagi. Itu bukan hadiahmu. Aku nggak sempat jelasin ini pada kotak ini nggak boleh dibuka. Kalian masih bengongap, nggak tahu siapa kami? Kami penyiar cewek grup paling ngetop di kaki lambat. Kalian percaya aku atau... Acu Pernali America. Jangan-jangan orang ini penggemar sinting mesum. Iya, dia memang fans, cepat tangkap dia. Oh, baik. Kotak ini tidak boleh dibuka. Lepaskan tanganmu. C'est pas le Pascan Acu. Sungai Fajar. Di dalam sini, mungkin ini surat cinta yang kau tulis untuk hutan bulan. Haha, Jadi ini surat cinta, tak heran malu dibuka. cepat buka dan mungkin di dalamnya ada penyesalan Sungai Fajar untuk... Aku tak sempat menjelaskan kalian. Kotak ini tak boleh dibuka. Jangan nakut-nakuti kami, Yue, cepat. Oke, Jangan. Ah, aku nggak sempat jelasin, kotak ini nggak boleh dibuka. Jangan nakut-nakutin kami, Yue. oke. Kaden, Jangan. Ah, Untung nggak kenapa-kenapa. berani-beraninya kamu dorong aku. dasar penjilat, Yue mau lihat. Itu cuma buat Kalau kamu nggak hargai ya sudah, diam. Kamu tahu nggak barusan? Kotak ini nggak boleh dibuka. Jiang Chen, ini sikapmu saat mau balikan? Kalau hari ini kamu nggak izinin aku lihat isi sini, aku nggak akan maafin kamu. Nggak nyangka setelah beberapa tahun nggak ketemu. Kamu makin bego. Dari mana kamu lihat kalau aku datang buat balikan sama kamu? Apapun yang dia bilang, kamu telan mentah-mentah. Otak udang, ya? Kamu menghina aku. Ya, memang kamu yang aku hina. Kamu gampang banget percaya omongan Chandra Alam. Orang kayak kamu, siapapun yang sama kamu pasti sial banget. Kalau kamu masih ngomong begitu, aku bakal marah. Sepertinya selama ini kita terlalu baik sama dia. Dia nggak pantas buat kamu. Iya, kamu benar. Dia nggak pantas buat aku. Dasar otak udang, banyak tingkah. Berhenti. Cepat halangi dia. Hari ini ada tokoh penting di sini yang mau memimpin rapat pembukaan proyek. Jangan sampai... Benar, halangi dia untukku. Akulah. Tokoh penting yang kalian bilang. Akulah. Tokoh penting yang kalian bilang. Kaulah tokoh penting itu. Hari ini, Yang akan adakan rapat pembukaan proyek itu. Itu aku. Jiang Chen, kamu siapa? Sok jadi orang penting di sini? Setahuku, kamu cuma prajurit tukang bongkar bom. Masih berani ngaku diri orang penting? iya, Yinging sudah bilang padaku, hari ini semua grup besar datang membahas proyek 1.000 miliar. Tahu sebesar apa itu? Jangan ngaku di sini. Sudah 3 tahun putus sama Yue, kemampuanmu yang lain gak berkembang. Tapi soal membual, malah makin jago ya. Karena begitu, hari ini proyek akan diumumkan. Ku beritahu kalian. Selama 3 tahun ini, aku yang selalu memimpin pengembangan proyek rahasia ini. Ini hasil penelitianku. Hari ini, aku akan mengumumkannya ke dunia. Oh. Kalau begitu, coba bilang, hasil penelitianmu itu apa sampai bisa menggerakkan proyek bernilai 1.000 miliar? Di dalam sini, ada model reaktor fusi nuklir kecil yang bisa dikendalikan. Ini inti energi yang baru saja kami kembangkan. Satu saja cukup untuk memasok kebutuhan energi satu kota selama setahun penuh. Sungai Bintang, kamu bikin orang tertawa sampai gigi copot. Kalau bohong, siapkan naskah dulu. Mulutmu besar sekali. Nanti meledak sendiri.
Katanya bisa menopang kebutuhan energi satu kota selama setahun. Coba bilang keluar, memang ada yang percaya? Satpam, orang ini penipulicik yang datang ke sini untuk menipu orang. Cepat tangkap dia. Tapi omongannya masuk akal. Omong kosong juga kalian percaya? Kalau tidak cepat diusir. Kalian menyinggung orang besar yang datang sanggup menanggung akibatnya? Tuan, cepat pergi. Aku sudah bilang, hari ini datang memimpin rapat pembukaan proyek. Tuan, penampilan Anda tidak seperti orang penting. Jangan susahkan kami lagi. Ngapain masih banyak omong? Langsung hajar saja. Kau mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan, kembalikan barang itu. Ya. Cepat buka, lihat isinya apa. Sampai dia sayang banget begitu. Ah, Ya. Cepat buka, lihat isi. Sampai dia sayang banget begitu. ah. Jiang Chen, sebenarnya apa yang sudah... Aku sudah bilang. Di sini inti energi. Ada radiasi, jangan dibuka. Jadi semua yang Anda bilang benar. Camille Yang-Buta, mode Mafkan Camille. Mulai sekarang. Tak boleh ada siapapun mendekati kotak ini. Selain itu, model di dalam kotak ini sekarang masih rahasia mutlak. Kalian buka kotak itu. Kalian sudah dicurigai membocorkan rahasia. Tunggu saja ganti rugi dan masuk penjara. Jangan, nggak mau masuk penjara. Jiang Chen, tolong selamatkan kami. Jiang Chen, kumohon, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Jiang Chen, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan kami. Ini akibat ulah kalian sendiri. Tidak. Barang ini kamu bawa ke sini. Ini nggak ada hubungannya dengan kamu. Kamu ya kamu. Kamulah yang sengaja mencelak. Benar. Asal kamu bisa masalah ini nggak berdampak. Di sini kamera ada di mana-mana. Kalian membocorkannya lebih dulu. Itu bukan sesuatu yang bisa kuselesaikan. Kalau kamu mau melaporkan kami, ya kita mati bareng-bareng. Ah, Bernie. Su King Xiao. Kenapa kamu datang? Tangkap 2 orang pembuat dan kendalikan mereka. Jiang Chen, kamu nggak apa-apa? Direktur Su, saya nggak apa-apa. Aku sudah bilang berkali-kali, panggil aku Qing Zhao saja. Kenapa beberapa tahun tak bertemu jadi canggung? Baik, Qing Zhao. Kau juga datang ikut rapat terbuka proyek ini? Tentu saja. Aku datang hari ini untuk melakukan satu hal lagi. Direktur Su, akhirnya Anda datang. Jiang Chen menyamar jadi tokoh besar yang memimpin. Pakai cara apa lagi? Kau bikin aku jadi begini. Jangan lepaskan dia, Tuan Suta. Siapa bilang dia menyamar? Sengge Kakar. Dia tokoh besar yang kalian bicarakan. Mengembangkan fusi nuklir terkendali skala kecil. Dia ilmuwan paling hebat di abad 21. APA. Sungai Cakra, yang kau bilang benar. Sengge Kakar. Bagaimana kau mau urus mereka? Jiang Chen, aku salah. Tolong maafkan aku. Lin Yu. Kau sudah berkali-kali mengganggu pekerjaanku. Kenapa aku harus memberimu kesempatan? Jiang Chen, kau mencintaiku, bukan? Kalau tidak, kau tak mungkin. Hari ini aku datang untuk bekerja. Bertemu denganmu bukan kebetulan. Tapi juga bikin aku muak. Direktur Su, mereka tadi mencoba merusak inti energi. Bukan cuma menyebabkan kebocoran parah, tapi juga mengganggu keselamatan umum dan melanggar hukum. Terima kasih kerja kerasmu, suruh orang bawa mereka ke polisi. Bawa mereka pergi. Ya, Jangan, Direktur Su. Jiang Chen, aku tahu aku Lepaskan aku. Direktur Su, orang yang bikin ribut sudah pergi, mari kita masuk. Setelah yang lain datang, kita umumkan kepada mereka hasil riset terbaru yang bisa mengubah dunia. Tunggu. Jiang Chen, aku cinta padamu. Menikahlah denganku. Menikahlah dengan Direktur Su. Jiang Chen. Apa? Kau tidak mau? Ment apart Pasangan Sie bei. Aku sangat beruntung 3 kehidupan lamanya.